Pemirsa Intens Investigasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin menjadi hari paling bahagia untuk aktor yang juga anak musisi terkenal tanah air, Ahmad Dhani Al-Ghazali, yang akhirnya resmi mempersunting pujaan hatinya, Alisa Dagis. Pernikahan mereka digelar secara intimate di The ST Regis Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan berbagai prosesi lainnya. Kini, Al dan Alisa kini telah sah menyandang status baru sebagai sepasang suami istri. Meski begitu, yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan, mungkin adalah berbagai momen haru yang terjadi dalam gelaran prosesi tersebut. Pasalnya, Al sempat memberikan sepatah dua patah kata dan dibalas oleh ibundanya, Maya Estianty, dalam momen tersebut. Lantas seperti apa momen tersebut terjadi? Seperti apa rasa terima kasih Al yang dihaturkannya kepada kedua orang tua tercintanya? Dan benarkah pula sebagai ibu Maya tahu betul segala hal yang terjadi hingga sang anak akhirnya naik ke pelaminan bersama sang pujaan hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, di mana di hari bahagianya, Al-Ghazali sempat mengungkapkan sepatah dua patah kata untuk sang pujaan hatinya, Alisa Dagis. Al mengungkapkan, di hari itu mereka bukan cuma merayakan cinta, tapi juga keberanian. Karena menurut Al, menikah itu bukan hanya sebuah ibadah, tapi layaknya roller coaster tanpa sabuk pengaman, seru, menegangkan, kadang bikin teriak. Tapi kalau dijalanin berdua, rasanya menjadi lebih aman dan lebih lancar. Al juga bilang, cinta sejati itu bukan soal tak pernah berantem, tapi tentang gimana tetap saling sayang walau beda pendapat. Al lantas menutup pidatonya dengan ungkapan terima kasih. Terima kasih ke semua tamu maupun keluarga yang sudah menjadi bagian dari cerita mereka. Dan yang paling mengharukan, tentu saat Al mengucapkan terima kasih khusus ke ayah dan bunda atas kehidupan dan ajaran yang selalu ditanamkan ke dirinya agar selalu jadi manusia yang lebih baik. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian. Karena jujur aja, menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan, dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik. Ya, setali tiga uang dengan pidato yang disampaikan Al di acara pernikahan kemarin. Perjalanan cinta mereka memang bisa dibilang bukan hal yang mudah untuk dijalani. Memulai kisah cintanya di tahun 2016 silam. Selama 5 tahun pertama, hubungan mereka pun terbilang tidak mudah karena sempat 2 kali putus nyambung, sempat dikabarkan telah menjalani hidup masing-masing cukup lama, sampai akhirnya tahun 2023 agaknya menjadi tahun yang paling membahagiakan bagi Al karena ia bisa kembali mereguk cintanya bersama Alisa, dan puncaknya terjadi di bulan Juli 2024, di mana Al resmi melamar Alisa di Danau Como, Italia. Sang ibunda Maya Estianty
mengungkapkan ia menjadi saksi perjalanan cinta putra sulungnya itu. Ia mengenang saat Al pertama kali pacaran, kemudian saat jadian Maya pun juga menjadi saksi, hingga saat mereka putus dan memutuskan untuk menikah pun datang mengadu kepada Maya. Terima kasih yang datang pada teman-temannya Al-Ghazali, teman-temannya bapaknya, ibunya, semuanya keluarga besar dari Ahmad Al-Ghazali dan juga Alisa Dagis, Papa Richard, dan Mama Lisa ya. Aku cuma mau pertama kali Al-Ghazali sama Alisa pacaran itu tepat di ulang tahun saya tahun 2016. Pertama kali Al lagi ngejar Alisa, dia minta izin boleh nggak ya ini buat aku. Oh boleh, silakan. Kejar jadiannya di rumah Kejaten ya. Habis itu berjalan lama, putusnya pun dia ngadu. Habis itu balik lagi pun ngadu lagi. Bahkan mau nikah pun ngadu. Sementara itu, selain Al dan Maya yang angkat bicara, perancang rambut sekaligus busana untuk pernikahan mereka, Kuntadi, juga ikut berbagi cerita. Menurutnya, resepsi digelar dengan konsep internasional yang mewah, nuansa warnanya pun dibuat senada agar terlihat makin elegan. Kuntadi juga bilang dekorasinya keren, banyak bunga, dan warna krem mendominasi seluruh ruangan. Dan menurut Kuntadi, Al dan Alisa di hari itu benar-benar layaknya pangeran dan putri dalam sehari. Dekornya itu, aduh keren banget, kalau kalian tahu tuh keren banget tuh. Banyak tuh di IG aku tuh, di Instastory aku, keren banget pokoknya, penuh bunga dan warnanya tuh salem, pink, krem kayak gitu, seperti pangeran sama putri. Waduh, pokoknya cantik banget deh. Deskotnya kalau untuk pengantin itu warna krem ya, warna krem sama coklat, ya krem Al juga sama. Tapi untuk ini, untuk tamunya itu deskotnya itu harus hitam, black eksklusif gitu, black formal gitu kan. Selain itu, salah satu pemuka agama, Ustadz Dery Sulaiman, yang hadir dalam prosesi siraman juga ikut memberikan nasihat untuk pasangan yang baru menikah tersebut. Ia menyebut, mempertahankan pernikahan itu bukan hal yang gampang. Tapi benar, seperti yang dikatakan Al, semuanya bakal terasa ringan jika dijalani berdua. Tak lupa ia pun berpesan kepada Al untuk menjaga pernikahan sampai ke surga. Karena hakikat cinta itu bukan di surga. Menikah itu menurutnya harus karena Allah. Bukan karena cantik, bukan karena tampan, bukan karena harta, karena semua itu bisa hilang. Yang bikin pernikahan bertahan hanya karena Allah. Iya, seperti yang dilihat, yang sudah diposting di semua sosmednya keluarga Mas Dhani. Alhamdulillah ya, berjalan dengan khidmat, dengan tenang. Semua datang bahagia, semua bersalaman, berpelukan, ya, damai banget. Dan Al bahagia banget lah melihat semuanya datang dan bahagia. Ya, aku cuma bilang, kita pernah ngomong 4 tahun lalu ya Al ya manifest ya Ustaz ya. Manifestasi obrolan kita jadi kenyataan sekarang, dan aku bilang, Al, jaga pernikahan sampai ke surga. Karena hakikat pernikahan, hakikat cinta itu di surga, bukan di dunia. Dunia ini tempat ujian. Tampan cantik sementara saja. Ya, maka bawa istri ke dalam agama, taat kepada Allah sehingga semua bisa berkumpul di jannah. Ya, semua perlu proses bertahap ya untuk bisa belajar, untuk bisa lebih dewasa ke depannya berumah tangga. Karena sesuai dengan nasihat Mas Dhani kemarin kan, nggak ada yang sempurna, suami nggak ada yang sempurna, istri nggak ada yang sempurna. Maka banyak alasan nanti untuk berpisah ya, tapi ada satu alasan untuk bersama, itu Allah. Jadi menikah harus karena Allah, nggak boleh karena cantik sementara, tampan sementara. Harta pun bisa habis, ya, kekuasaan bisa hilang. Nah, maka bertahannya itu pernikahan itu kalau karena Allah. Sementara itu, menepikan pidato Al-Ghazali dan Maya Estianti, benarkah Dul dan El Rumi sedih ditinggal sang kakak menikah? Selamat untuk intens investigasi karena sudah
Pernikahan Al dan Alisa diam-diam ternyata menyisakan kesedihan tersendiri buat Dul. Bagaimana tidak, Dul kini harus berpisah dengan Al, sang kakak sulung, yang sepanjang hidupnya selalu hadir menemani hari-harinya. Meski begitu, Dul mengaku ikhlas melepas Al guna menjalani kehidupan barunya yang lebih bermakna bersama pasangan hidupnya. Ya, alhamdulillahnya kita masa mudanya sudah penuh dengan masa-masa bersama yang menyenangkan ya. Persiapannya ya banyak doa ya pastinya, dan apa yang bisa aku bantu ya aku bantu sebagai adik gitu. Mohon doanya aja pokoknya. Setali tiga uang dengan Dul. Sebagai ketiga kakak beradik yang terpaut usia tidak jauh tersebut, kesedihan yang sama ternyata juga menyelimuti El Rumi. El mengaku cukup berat dan sedih melepas sang kakak. Karena itu berarti rumah akan sepi karena kehilangan satu penghuninya. Sementara El pun akan kehilangan teman curhat sekaligus teman bermain. Karena kan dulu kan sempat pindah ke Pejaten, terus tinggal aku sama Al yang tinggal serumah, ya pastinya akan menjadi lebih sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat gitu-gitu sih. Sedih sih, tapi ya that's life. Tentunya sebagai sahabat, saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih akan jauh, maksudnya nggak akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh ternyata Al bisa juga ya. Aku jujur kurang terlalu ikut persiapannya juga sih, aku cuma dikasih tahu rangkaian-rangkaiannya doang, terus aku ngapain aja, tapi insya Allah semuanya udah lancar. Sementara itu, seperti kita ketahui bersama, pada hari pernikahannya Alisa dan Al, sama-sama mengenakan busana pengantin adat Sunda. Alisa tampil cantik dalam kebaya silver, dipadukan kain batik dan siger di kepala, sedangkan Al Ghazali gagah dengan beskap putih berbordir perak lengkap bendo khas Sunda. Lantas seperti apa penjelasan pakar fashion soal konsep kebaya dan siger yang digunakan oleh Alisa? Benarkah hal itu sudah sesuai dengan kaidah dan konsep pengantin Sunda? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pakar fashion Sony Muclison menjelaskan soal konsep kebaya dan siger yang dikenakan Alisa saat akad nikah. Sony bilang, pengantin adat Sunda itu ada 2 jenis, yaitu Sunda Siger dan Sunda Putri. Kalau Sunda Putri, biasanya ditandai dengan ronce bunga dan kembang goyang di atas kepala. Sementara Sunda Siger, pakai mahkota atau tiara di bagian depan. Untuk kebayanya, Alisa mengenakan kebaya dengan model depan berbentuk huruf U. Mahkota atau sigernya juga tampak cantik. Konde dan aksesori lainnya sudah sesuai kaidah pengantin Sunda. Kain panjangnya dari batik, jenisnya sidomukti dengan wiron ganjil di bagian depan, slop atau sepatunya juga terlihat cantik. Semuanya benar-benar sesuai konsep dan adat Sunda. Pengantin Sunda itu sebetulnya ada 2. Jadi jenisnya adalah Sunda Siger dan Sunda Putri ya. Jadi biasanya kalau misalnya Sunda Putri itu ditandai dengan adanya ronce bunga, kemudian ada kembang goyang di atas kepala, kemudian juga ada siger atau ada mahkota atau tiara gitu di bagian depannya. Nah, untuk kebayanya itu biasanya menggunakan kebaya dengan model depannya itu berbentuk huruf U gitu ya, tapi karena yang ini dirancang oleh seorang fashion designer jadinya bentuknya lain. Tapi pada intinya adalah semua pengantin Sunda itu biasanya menggunakan warna putih, jadi bukan seperti warna ini sebetulnya broken white atau agak sedikit olive gitu ya. Dan di bagian lengannya itu kalau dilihat bagian lengannya itu agak sedikit terbuka gitu. Sebetulnya kalau tertutup malah lebih elegan, lebih bagus gitu. Tapi inilah seorang Alisa tapi tetap cantik dengan menggunakan itu. Jadi kalau misalnya bedanya Sunda Siger, jadi mahkotanya itu
lebih cantik gitu ya. Jadi kalau misalnya kondeknya yang Puspasari segala macamnya itu sudah on the track, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah konsep pengantin Sunda. Kemudian kainnya, biasanya kain panjangnya itu dengan kain batik. Jadi kalau Sidamukti ada, terus ada lereng juga ada gitu jenisnya. Tapi kalau ini kayak sepertinya Sidamukti dengan wiron yang hitungannya ganjil, di depan juga dipakai, selopnya pun sudah cantik. Jadi kelihatannya semuanya sudah on the track, sudah sesuai dengan kaidah pengantin Sunda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.